Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah akhirnya muncul pasca ramai namanya dikaitkan dengan penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Febri memimpin langsung konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Jumat 10 Juli. Di hadapan media, jaksa yang dikenal selalu menangani kasus besar itu menanggapi soal pemberitaan dan informasi terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, yang dalam pemberitaannya menyangkut Kejaksaan Agung dan pejabat Jampitsus. Febri pun dalam pernyataannya menegaskan sampai saat ini dirinya bersama tim masih tetap melakukan tugasnya, baik itu perkara yang tengah dalam penyidikan hingga eksekusi barang bukti sesuai dengan standar operasional. Meski demikian, ia mengaku menghormati dan menghargai proses penegakan Polri sesuai acara hukum yang berlaku. Ketika ditanya soal penggeledahan kafe di Cepete, Febri menegaskan Jampitsus tidak ada keterkaitan dengan itu. Ia pun menjelaskan penemuan uang di dalam rumah tentu ada yang dimiliki. Jikapun hasil penyidikan nantinya keluar, hal itu akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Totok Suharyanto, sebelumnya menyebut serangkaian penggeledahan yang dilakukan berkaitan dengan sejumlah kasus korupsi. Salah satunya masalah blackout yang terjadi di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu. Menjawab itu, Febri mengatakan sebaiknya dilakukan audit secara menyeluruh. Berapa jumlah transaksi pembelian dan proses pengadaannya, sehingga ditahu apakah ada tindakan melawan hukum atau tidak. Tim Polri melakukan penggeledahan di 13 lokasi di Jakarta hingga Bogor dalam keterkaitannya dengan kasus korupsi batubara PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus
untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden, seperti antara lain bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. 5. Di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepala negara benar-benar dipenuhi demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat, serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita
semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.